Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar teman-teman semua? wabarakatuh. Pak, Dengar ya. Teman-teman udah mandi apa belum ini? Nggak pada nongol. Belum, Pak. Pak. Jujur. Ya. Ini hari ini kuliah keberapa ini Kamila untuk kelas Anda? Rizky. Pak. Ketiga ya? 3, Pak. Masya. Follow Pak dari pagi. Iya. Jadwal kita aslinya memang pagi nih ya? Iya, Pak. Oke. Baik, tapi saya lihat teman-teman tidak tersirat di wajahnya lelah, sepertinya ceria semua ini, semangat semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, siang ini untuk kelas Prodi Psikologi kelas D kita bisa melanjutkan perkuliahan pada siang hari ini. Saya juga yang ketiga sama ya. Tadi yang ketiga, saya ngajar jam 8, jam 10 sama sekarang. Dan di mata kuliah ini, saya mohon maaf dulu sebelumnya terlambat memberi tahu Zoom, kemudian apa yang harus teman-teman ringkas. Karena kemarin Ahad pagi, salah satu warga perumahan kami, seorang ustadzah, meninggal dunia karena COVID. Jadi buyar semua itu, semua ngurus pemakaman, karena nggak seperti pemakaman non COVID ya, menggali sendiri. Kalau ini kan harus hubungi satgas kelurahan yang memasukkan ke liang lahat kan satgas kelurahan. Kemudian ya, semuanya berbeda gitu. Jadi terlupakan semua. Terus malam saya bagian tugas ngisi ceramahnya, mempersiapkan apa. Jadi, mohon maaf sekali. Walaupun begitu, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Siang ini kita bisa tholabul ilmi bersama-sama di mata kuliah psikologi agama ini. Teman-teman, ini sudah pekan kelima, artinya sudah 4 pertemuan kita lewati, 3 yang berisi materi. Yang pertama tentang apa? Pertemuan kedua teman-teman, tentang pengertian dan objek kajian. Betul ya? Objek kajian studi agama psikologi agama sebagai mengkaji, meneliti manusia beragama, objek materialnya, objek formalnya, pengalaman beragama, objek formalnya. Dan pertemuan selanjutnya kita diskusi tentang metode dan sejarah psikologi agama. Metodenya banyak ya. Kalau di psikologi yang behavioristik kebanyakan pengamatan. Nah, kalau ada teman-teman nanti mata kuliah psikologi behaviorisme itu pengamatan, observasi. Karena dalam psikologi ini si subjek penelitian adalah hasil conditioning kan, hasil stimulus luar. Itu dia. Nah, di psikologi agama banyak sekali ada wawancara, ada dokumen pribadi, dan lain-lain karena si subjek diasumsikan, si subjek penelitian manusia beragama ini, dia adalah living. Dia punya kesadaran, dia bisa berbicara tentang dirinya sendiri. Itu dia. Nah, selanjutnya setelah itu kita diskusi tentang apa ya Kamila? Minggu ketiga Anda meringkas apa? Masih ingat?
Psikologi versus agama. Bukan. Apa? Fauzia? Psikologi versus agama yang itu bukan Pak. Yang pro sama versus. Itu pertemuan keempat ya Fauzia kemarin. Oh, yang ketiga metode. Metode dan sejarah ya. Betul ya. Setelah itu Fauzia betul. Kita diskusi tentang hubungan antara psikologi dan agama, sejarahnya kayak mana, sejarah konflik dan sejarah integrasi. Pembelajaran psikologi agama di Prodi Visum ini diampu berdua oleh bersama Profesor Skarawiaryani. Seandainya kalau saya ampu sendiri, sebetulnya saya ingin teman-teman sebelum ke teori-teorinya ya, hari ini kita akan diskusi tentang teori. Saya ingin sebetulnya, dan saya sedang menulis buku itu, bagaimana agama dalam madhab behaviorisme. Oh, menarik sekali karena Anda prodi psikologi dan psikologi agama sebagai cabang. Yang kedua, bagaimana agama dalam menurut atau dalam madhab psikoanalisis. Menarik sekali. Dengan tokoh-tokohnya tentu ya, teman-teman. Sebagian sudah kita diskusikan kemarin. Dan juga bagaimana agama dalam psikologi humanistik, pengalaman keagamaan atau keberagaman dalam psikologi humanistik. Kemudian yang terakhir, bagaimana posisi agama atau keberagaman menurut psikologi transpersonal. Oke, karena ini tim teaching harus sama, maka hari ini kita akan masuk ke salah satu teori dari psikologi agama. Teman-teman lihat RPS tidak? Materi kita hari ini tentang apa? RPS-nya sudah dibagi dan tidak bicara sendiri, itu harus dibuka. Apa kira-kira materi kita hari ini, dan saya lupa memberitahu Anda untuk meresumnya. Apa Kamila dan teman-teman yang lain? Orientasi sikap perilaku beragama bukan Pak? Oke, betul sekali ya. So, hari ini kita akan diskusi salah satu teori dalam psikologi agama yang mengkaji keberagaman, pengalaman, yaitu orientasi, sikap, dan perilaku keagamaan. Oke, hari ini kita akan kupas itu orientasi keagamaan dalam perspektif psikologi. Kira-kira teman-teman semua, apa toh orientasi itu? Siapa yang punya perkiraan? Apa orientasi? Gambaran, Pak. Elma, gambaran. Pendekatan keimanan Pak. Fauzia, pendekatan keimanan. PowerPoint saya minggu lalu juga belum saya bagiin ya, teman-teman, mohon diingatkan. Apalagi? Satu tadi Elma gambaran, orientasi kampus itu ya. Kemudian pendekatan keimanan, orientasi beragama. Siapa lagi? Pemaknaan terhadap agamanya Pak. Tadi pendekatan, sekarang pemaknaan ya. Yang lain? Apa makna orientasi secara bahasa? Silakan. Kamila, Anda tampil sendiri. Silakan, apa ide panjenengan? Kalau orientasi itu kan proses atau upaya seseorang untuk menangkap atau mengerti. Berarti kalau orientasi beragama itu proses untuk memahami dan mengerti agamanya. Seperti itu Pak. Proses untuk memahami dan mengerti agamanya ya. Cukup segitu? Ya, Pak. Tadi Fauzia pendekatan keimanan, juga pemaknaan keagamaan. Kemudian Elma gambaran. Gambaran apa ya, Elma? Gambaran keagamaan gitu. Iya Pak, gambaran secara umumnya.
Secara umum. Oke, ya terima kasih. Oke, hari ini saya tidak minta teman-teman meringkas ya karena berapa alasan tadi. Baik, yang lain? Apa itu orientasi keagamaan? Pandangan yang mendasari pikiran, Pak. Michelle, panggilannya Michelle tuh. Iya, Pak, Michelle. Pandangan Yang mendasari pikiran. yang mendasari pikiran. Bukankah itu sikap, Michelle? Oke, anyhow, thank you for your try. Oke, ya. Masih ada yang lain? Mana cowoknya ini? Ini nggak ada mahasiswanya ya? Semua mahasiswa ya? Anda di itu tuh di Jembatan Merah Putih Ambon tuh, misalnya. Background, Pak. Itu London Bridge ya? London Bridge is falling down. Oke. Oke. Yang lain? Tak ada? Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda berempat. Michelle, pandangan yang mendasari pikiran, itu orientasi. Kemudian siapa barusan? Kamila Tusada ya. Proses untuk memahami dan mengerti agama yang dianut. Orientasi ya. Oke, good. Fauzia, pendekatan keimanan dan pemaknaan keagamaan, sedangkan Elma gambaran secara umum tentang agama. Oh, orientasi pengenalan kampus ini ya. Elma ya. Baik, teman-teman semua. Perkenankan saya mengantarkan tema ini. Tadi sudah saya buka. Bentar ya. Oke. Baik, terima kasih sekali. Saya ini dulu. Orientasi. Oke. Mohon bersabar pemirsa. Oke. Belum muncul. Udah saya siapkan ini. Baik. Sudah muncul teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Masih di jalan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik teman-teman, ini materi kita hari ini akan kita diskusikan 2 kali sampai pekan depan. Karena kami akan menyampaikan beberapa hasil riset tentang orientasi, sikap dan perilaku keagamaan, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, dengan prasangka, dengan hal-hal yang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terdahulu. Misalnya, mengapa kok ada seseorang beragama atau sekelompok orang beragama yang secara ritualistik itu mengesankan gitu, jamaah terus. Misalnya ya, bukan itu buruk, pasti itu baik. Tetapi perilakunya intoleran. Bisa terjawab sekarang ini, Pak Uzia, pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan kemarin. Kenapa kok tidak sesuai antara penampakan dengan penampakan fisik, keberagamaannya, dengan perilakunya? Akan sedikit terjawab, akan terjawab sekarang dengan salah satu teori ini. Oke, baik. Kan kita juga sering toh ditanya atau bertanya ke orang lain, orientasimu apa toh kuliah di psikologi? Iya, orientasimu apa toh? Apa kira-kira yang lebih pas untuk bahasa psikologi orientasi itu, teman-teman? Orientasimu apa toh? Tujuan, Pak. Yang lebih psikologis apa?
Tujuan itu apa? Ini, Pak, Apa, Rizky? proses untuk mengetahui. Oke, makasih. Tujuan, apa yang lebih bahasa psikologi? Orientasi beragama. Apa kawan-kawan? Gampangannya? Sudah banyak yang nongol. nih. Motivasi internal, Pak. Pandangan, Pak. Pandangan, Kurala, Helma. Motivasi internal. Motivasi ya. Motif tuh bahasa psikologi kalian lupa itu. Motif. Jadi motif beragama. Ya, motif betul sekali. Siapa ketua kelasnya? Kasih hadiah tuh Elma tuh. Kuota. Siapa ketua kelasnya? Fauzia, Mbak Niken. Apa Denata? Denata adiknya Denada. Denata. Denada. Itu ya, motif. Oke, baik. Bagaimana konsep keberagaman ini dijelaskan dalam psikologi agama berdasarkan riset-riset para psikolog agama. Oke. Mari kita juga sekali lagi teman-teman untuk melihat diri kita, nggih. Apakah orientasi beragama kita itu macam A apa macam B? Nanti kita lihat ini. Elma, Kamila, Fauzia, Niken, Michelle, Denata. Ya. Jadi sekali lagi selain sebagai keilmuan, mari kita gunakan juga untuk melihat introspeksi diri kita. Itu ya. Ada yang sudah baca tema ini setelah melihat RPS? Enggak ya, karena enggak disuruh. Bapak di saya shaskinya biru. Gimana Fauzia? Di saya shaskinya udah ada Pak biru gitu. Nggak tahu di temennya. Teman yang lain ada? Sama Pak, gak ada. Oh, enggak ada. Hilang, Pak. Wah, hilang. Kemana dia hilang ya? Nyangkut. Oke, saya coba lagi ya. Oke. Sekarang ada? Ada, Pak. Wah, Ada. tadi tersembunyi. Baiklah, langsung saja. Baik, terima kasih ke jawaban-jawaban yang tadi. Oke, good. Siapa ini ya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Mohon langsung menyampaikan kalau tidak kelihatan ya. Karena berbasis ini teks ini. Orientasi sikap dan perilaku keagamaan. Ini dia. Definisi orientasi keagamaan itu merujuk pada tadi Fauzia ya, pendekatan keimanan seseorang. Yaitu apa arti iman tersebut, agama tersebut terhadap kehidupannya. Itu dia. Jadi kita pun bisa melihat kawan-kawan orientasi keagamaan kita. Bagaimana tuh pendekatan keimanan kita dan pengaruhnya. Apa arti iman kita untuk kehidupan kita? Oke, apa arti iman keislaman kita dalam kehidupan kita? Oke. Nah, sekarang akan lebih jelas setelah jenisnya ini. Konsep ini dikembangkan Alport. Ada bukunya Golden Alport. Di buku ini juga ada di Dialog Psikologi dan Agama, teman-teman. Di sini ada di halaman halaman 178. Kawan-kawan yang punya buku ini, Dialog Psikologi Agama, ada Golden Alport, Agama Ekstrinsik dan Intrinsik judulnya. Oke. Allen juga, Spilka juga meneliti itu di Amerika nih. Oke. Jadi sekali lagi orientasi beragama itu apa makna keimanan kita, keagamaan, keislaman kita terhadap kehidupan kita masing-masing. Oke, ada dua tipe bagaimana orang memperlakukan agamanya, imannya. Oke, ini dia. Ada orang yang
melakukan pendekatan keimanannya, memaknai agamanya, imannya secara intrinsik dan secara ekstrinsik. Nah, kita nanti lihat ini. Teman-teman saya itu beragama secara intrinsik atau secara ekstrinsik sih. Oke, ini pengalaman beragama kita masing-masing. Dalam psikologi, salah satu metode juga ya, di buku yang saya pelajari dari dulu, bahwa salah satu metode juga selain bibliografi seseorang juga refleksi si subjek bisa. Oke, refleksi si subjek atau si ilmuwan. Jadi teman-teman sangat mungkin nanti menulis buku tentang psikologi dan itu pengalaman sendiri. Saya pernah menulis buku tentang hidup bahagia dengan syukur. Laris itu teman-teman. Saya sendiri sampai beli karena ingin ngoleksi. Ada yang kalau saya taruh di PowerPoint itu judulnya Menjadi Bahagia dalam 60 menit. Itu judul aslinya Hidup Bahagia dengan Syukur itu. Saya marah ke penerbit, kok dirubah, saya bilang judulnya. Kok nggak bilang sama saya? Ternyata mereka yang tahu pasar. Mereka cuma minta maaf. Tetapi yang terakhir tersenyum saya, laris teman-teman, habis. Royaltinya itu lancar betul. Nah, apa ya isinya? Isinya pengalaman saya secara pribadi dengan psikologi, ya, dengan agama tentu. Bagaimana meraih hidup bahagia secara personal dengan mengoptimalkan kekuatan syukur. Nah, itu ya. Yang ada gambar kupu-kupunya kalau saya sering bagikan PowerPoint. Laris teman-teman, saya beli itu. Biar ada koleksi di lemari itu, saya beli sendiri. Penulis kok beli. Oke. Nah, itu dia. Nah, kita juga akan melihat teman-teman orientasi beragama teman-teman dan saya intrinsik apa ekstrinsik. Apa toh orientasi beragama intrinsik dan apa toh orientasi beragama ekstrinsik itu. Oke. Nah, ini dia. Beragama intrinsik adalah tadi ya pendekatan iman ya Pak Uziah menjawabnya. Kemudian Elma motif ya. Adalah orang yang menjadikan agamanya sebagai dasar hidup. Orang yang hidup berdasarkan agama. Ini beragama intrinsik. Orang yang melakukan pemaknaan keagamaan untuk kehidupannya. Kalau dalam pengertian Fauziah tadi, pemaknaan keagamaan. Oke. Kalau kata Kamila, orang yang berhidup, orang yang proses hidupnya memahami agama. Nah, itu kata Kamila. Kata Michelle, agama yang mendasari pikiran, pandangan, tentu sikap dan perilaku ya. Nah, ini orang yang hidup berdasarkan iman agama yang dianutnya. Itu intrinsik. Jadi kalau kata keimanannya, keagamaannya harus menjalankan A sampai C, ya dijalankan oleh orang beragama intrinsik ini. Yang kedua, beragama ekstrinsik. Oke, ini pengalaman beragama ini. Adalah orang yang hidup menggunakan agama. Jadi agama dijadikan untuk kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan politik kelompoknya, kepentingan ekonomi kelompoknya, dan lain-lain. Gitu? Ini bedanya. Ini pengertiannya, maaf. Beragama intrinsik adalah orang yang hidup berdasarkan agama, sedangkan ekstrinsik adalah orang yang hidupnya itu, yang agamanya itu dimanfaatkan untuk kepentingannya.
Banyak ya contoh kasus ini. Syariatisasi toh. Kalau banyak sekali itu. Banyak sekali. Untuk kepentingannya dikatakan ini ya pengobatan sunnah misalnya. Dan lain-lain. Korupsi bukan, Pak. Termasuk bukan. Gimana Fauzia? Korupsi termasuk bukan, Pak. Korupsi? Termasuk bukan. Ya, Nah, termasuk. korupsi jelas lah. yang mungkin lebih tepat dengan beragama ekstrinsik ini Fauzia, misalnya orang menggunakan label-label partai Islam misalnya untuk kepentingan menjadi anggota DPR. Ya toh? Kalau teman-teman hidup di zaman saya dulu, itu partainya 3, Fauzia dan teman-teman. P3, Golkar, dan Seruduk Banteng. Dulu kan Seruduk Bantengnya gitu, bukan Moncong Putih sekarang, Seruduk Banteng. Oke, nah orang P3 saya masih ingat sering menggunakan dalil wala taqrabu, gimana? Janganlah dekati pohon ini. Sajaroh, wala taqrabah hadhihi sajaroh. Nah, sajaroh itu kan Golkar. Oke, dan dalil dan ayat itu ada toh, wala taqrabah hadhihi sajaroh fatakuna minaz zalimin. Janganlah kalian dekati pohon itu, karena kalau kalian dekati akan menjadi orang yang zalim. Itu kan peringatan Allah kepada Adam dan Hawa. Oke. Nah, atau yang beberapa waktu lalu ada makanan syar'i, ada makanan tidak syar'i ya, ada klepon sama apa itu? Ingat? Ya. Ya di masa Rasulullah ya nggak ada klepon toh, memang di sana kurma toh. Di samping memang kurma adalah salah satu buah yang berkualitas unggul toh. Tetapi misalnya saya nih jualan nih di kelas ini saya lagi jualan nih. Hei teman-teman semua, belilah kurma merek Ismail nih. Ini kurma paling unggul disukai Rasulullah. Ini hadisnya ini nih. Padahal saya mengatakan itu untuk apa toh teman-teman? Meraih keuntungan kan? Laba toh, bukan menghidupkan sunnah toh. Oh, saya sendiri belum tentu kok makan kurma yang mahal-mahal itu. Saya saksinya nih Pak, di perumahan saya ada orang yang kemarin saja buah kue, jualan kue zaitun. Seperempatnya itu kue, aku udah ada kue gitu zaitun. Seperempatnya itu 50 kilo. Seperempatnya itu 50.000. Ini udah siang. 50.000. Teman-teman, saya tuh mau beli, tapi ada namanya Ustadzah Imas ya saya sebut namanya. Itu beli dia. Terus ditanya, gimana rasanya Ustadzah? Kayak aneh-aneh gitu, kecut-kecut gimana? Nah, itu belinya dari tetangga saya perumahan yang jual herbal. Terus kata Ustadzah ini yang udah beli ini tanya ke penjualnya, emang Bapak belum ngerasain katanya? Belum katanya. Jadi penjualnya aja yang ngatakan ini sunnah-sunnahnya tuh belum makan, belum pernah makan, mahal kok. Jadi dia menawarkan sesuatu dengan argumen buah zaitun sunnah gitu ya. Dia sendiri belum makan. Jadi menggunakan agama, terminologi agama untuk kepentingan ekonomi. Boleh saja sih, tapi dalam psikologi agama itu orientasi beragama intrinsik. Nah, teman-teman pernah makan kurma apa itu ya, yang mahal sekali, yang enak sekali itu, yang agak hijau-hijau. Itu belum tentu loh yang jualnya sudah makan, padahal mengatakan ini sunnah, ini bisa mengobati ini semua. Dia sendiri belum makan kok. Jadi dari situ kita tahu bukan menghidupkan sunnah si bapak ini jualan. Ya cari puluh saja. Nah itu dia. Orientasi beragama intrinsik sama
ekstrinsik. Itu dalam perspektif psikologi ya teman-teman, ini kebenarannya, kebenaran psikologis. Ya boleh-boleh saja toh menjual itu, karena menjual yang haram kan memang haram toh hasilnya, dan itu menjual yang halal. Oke, tapi mengatakan itu makanan Islami itu keliru kan? Dan kelepon makanan apa kejawen itu keliru, makanan orang Jawa. Kalau poligami masuk nggak, Pak? Gimana Pak Hima? Poligami. Pak Hima kok ngomong poligami sih? Baik. Kayak Ya, Pak Hima bertanya poligami dan saya terpaksa harus menjawabnya. Poligami itu memang ada teksnya kan? Di surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Siapa yang hafal surat An-Nisa? Siapa yang hafal? Itu ayat 3 itu. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum zalika adna alla ta'ulu. Itu dia. Itu kan konteksnya gimana ya Pak Ima, kamu kok nanya poligami itu lah. Ya teksnya ada ya Pak Ima, tapi tentu si pelaku akan tahu arti dia melakukan poligami itu karena memang perintah agama, atau coba kalian riset. Kalau orang nikah lagi dengan yang lebih muda, lebih glowing, itu kira-kira orientasinya intrinsik apa ekstrinsik? Itu untuk agama atau untuk pemenuhan nafsunya itu? Nafsu kan? Kalau Rasulullah siapa yang dinikahinya? Janda-janda yang suaminya syahid di medan perang. Yang istri Rasulullah yang muda, yang bukan janda kan hanya Aisyah ya? Hanya Aisyah atau hanya Aisyah, yang lain. Nah, poligami tentu kita harus lihat pelakunya ya, Pak Hima. Pak Hima ini mau mengkritik poligami apa mau siap di poligami sih? enggak, Pak. Kayak kan pernah itu kan kayak orang-orang yang mengatasnamakan agama, walaupun sebenarnya tuh dari pihak istri yang pertama tuh nggak setuju atau apa. Kalau itu sudah jelas toh Mbak Faima, mengatasnamakan agama untuk memenuhi nafsu seksnya. Itu sudah ekstrinsik toh Faima. Oke? Iya. Itu sudah ekstrinsik. Walaupun dari kacamata syar'i itu dibenarkan kan? Dibenarkan untuk menambah pasangan dengan cara legal. Nanti ada setelah ini dengan cara betul ya, bukan daripada ya memang betul daripada di luar nikah kan, daripada di luar nikah, daripada sudah punya pasangan masih mencicipi, maaf bahasanya, dan ketiga hanya laki-laki tidak hanya perempuan. Sama kalau orang gila itu ya gila, yang ngurutin nafsu itu ya sama saja ya. Karena kalau nggak ada laki-laki pun kalau nggak ada perempuannya nggak jadi toh teman-teman. Makanya kan laki-laki harus apa istilahnya, menjaga diri atau menahan diri toh, dan perempuan harus menahan diri ya, menjaga atau menahan. Nah itu nggak akan terjadi begitu ya. Baik Pak Imah, aduh kamu mah nanya masalah fikih nikah poligami. Jadi berat saya pertanyaan. Baik ya. Nah, kalau pegawai negeri nggak boleh poligami, Pak Hima. Kalau kami kan pegawai negeri nggak boleh ya, monogami. Oke, itu ya.
kalau misalnya ada seorang yang berpoligami dengan nenek tua yang menderita di kampung, itu intrinsik itu Pak Ima. Dengan niat menolong. Tapi apa ada orang yang menambah istri begitu? Enggak ada. Selain Rasulullah enggak ada, semua yang lebih muda kan? Yang lebih glowing. Ya, maka teman-teman, sewaktu nanti nikah, teman-teman kan sebelum akad nikah ditanya permintaan khusus toh oleh penghulu. Adakah permintaan khusus? Teman-teman segitu katakan, saya nggak mau dipoligami, bilang. Iya, ada itu. Nanti ditulis di buku nikah itu. Boleh, ada hak. Di Indonesia ada aturannya, ada hak itu. Pak Hima luar biasa pertanyaannya. Aku jadi bingung menjawabnya. Baik, teman-teman. Terima kasih ya Pak Hima. Oke. Dan bahkan ya, sekarang sudah terorganize. Ada yang sudah terorganize ya teman-teman. Daurah. Apa itu daurah poligami apa gitu ya? Ada tuh? Teman-teman pernah menerima postingan itu? Daurah poligami. Mempersiapkan orang yang. Dan memang ada ya perempuan yang ingin dipoligami, ada. Di sebuah organisasi partai ya, itu ada. Jadi istilahnya mengajukan proposal istilahnya. Jadi ada perempuan di organisasi partai itu yang ke pengurus partainya mengajukan proposal ingin sudah siap berkeluarga, baik poligami maupun monogami. Ada Mbak, ada. Kalau saya mau gampang sekali tuh. Ada namanya mengajukan proposal, betul, mengajukan proposal. Saya yakin teman-teman tahu maksud saya partai apa itu. Tahu kan? Mengajukan proposal. Misalnya Kamilah udah siap di poligami nih, mengajukan proposal dan anggota partai itu mengajukan. Nanti dipertemukan. Nah, mereka dipertemukan sekali, langsung khitbah, langsung nikah. Ada. Oke. Silakan diteliti partai mana. Tapi teman-teman saya tahu arahnya. Omongan saya kemana. Itu ya. Oke. Lanjut. Teman-teman. Ini dia. Oke. Nah, orientasi beragama intrinsik. Yaitu ide keimanan tadi ya. Dimotif. Yang dimotivasi secara intrinsik. Bermakna bahwa alasan keimanan seseorang ada di dalam orang tersebut. Jadi beragama bukan karena orang lain, bukan karena peneguh kata Skinner, bukan karena apa kata Vetter, tetapi ada di dalam orang tersebut. Jadi ide keimanan yang dimotivasi secara intrinsik, ya, jadi beragama, sholat itu ya karena dimotivasi oleh nilai di dalam dirinya, panggilan dirinya. Nah, ini dia orientasi beragama intrinsik. Analogi konsep ini adalah konsep biologi tentang pencernaan ya di situ ya di buku itu dikatakan gitu dia katakan di buku Alpert seperti pencernaan. Bagaimana pencernaan itu kita makan. Siapa yang puasa? Saya nggak puasa hari ini. Siapa yang makan barusan? Oke, itu dia. Jika seseorang makan, orientasi beragama intrinsik ini seperti pencernaan. Makanan dicerna dan menjadi bagian dari tubuh kita kan. Makanan terinternalisasi dan menjadi intrinsik terhadap tubuhnya, menjadi bagian dari partikel penyusun tubuh ini. Begitupun iman. Dengan cara yang sama, keimanan bisa diinternalisasikan, menjadi intrinsik, menjadi bagian dari partikel kepribadian seseorang. So, kalau kita sudah berhasil menjadikan agama kita, keimanan kita, keislaman kita, menjadi bagian dari kepribadian kita, artinya kita beragama secara intrinsik. Oke? Nah, maka kepribadian kita sekarang
yang merupakan hasil dari pikiran, perbuatan, kebiasaan, dan yang menjadi kepribadian kita dan karakter kita, apakah agama atau bukan, itu yang membedakan. Kalau kepribadian kita tersusun, terinternalisasi dari keimanan kita, keislaman kita, kita berislam secara intrinsik. Dalam psikologi, kita beragama secara intrinsik. Oke, ini dia. Oke, ini contohnya. Tadi pertanyaan Pak Hima ya. Jika terjadi konflik antara motif beragama intrinsik dengan motif ekonomi atau seks, maka motif ekonomi atau seks harus menjadi motif beragama terlebih dahulu. Oke, jadi harus melalui pernikahan, kata Pak Hima, harus melalui poligami. Luar biasa Pak Hima ya, idenya kok ke poligami. Kalau ada motif seks, dorongan seks, maka harus dijadikan motif agama dulu melalui pernikahan. Kalau single sama single. Kalau Pak Hima tadi poligami. Oke. Nah, sama motif ekonomi juga harus melalui jual beli kan? Jual beli. Oke, itu dia. Nah, sekarang ekstrinsik. Oke. Orang berorientasi agama ekstrinsik adalah orang yang beragama yang menggunakan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam psikologi kan, dalam psikologi agama disebut sebagai salah satu bentuk maladaptif dari keagamaan seseorang. Apa maladaptif? Rozia? Niken? Michelle? Camilla? Elma? Itu istilah Anda kan? Terminologi Anda ya? Kesehatan mental itu lah. Abnormal, Pak. Ya, oke, abnormal. Oke. Atur suwun pangestunipun. Pangestu ya. Oke. Nah, itu dia. Tadi ada jawaban korupsi ya. Pertanyaan korupsi apakah ekstrinsik apa tidak? Kan pernah ada korupsi Al-Quran ya Pak Ujian? Tahun berapa masih ingat? Saya pernah nulis artikelnya itu waktu dosen baru saya itu 2010. Dan itu saya tulis artikelnya terbit di jurnal syarat sebagai dosen fungsional. Iya, dia menyusun anggaran untuk pengadaan Al-Quran ke mana-mana seluruh Indonesia, tetapi ada motif non agama, ada motif ekstrinsik di luar itu. Dia mencari keuntungan, dia markup dan sekian miliar korupsi dari pengadaan Al-Quran istilah. Coba gimana? Haji loh itu, dokter loh, lulusan pesantren loh, punya posisi di Kementerian Agama dan pegang proyek pengadaan Al-Quran. Dikorupsi Al-Quran, bukan besi, bukan jembatan. Oke. Ekstrinsik kuadrat gitu. Ya, kuadrat. Oke. Saya tulis artikelnya itu. Oke, itu teman-teman. Nah, dalam terminologi Skinnerian kemarin, bahwa agama sebagai peneguh, ya, ingat ya, agama itu sebagai hasil peneguhan orang-orang yang berkuasa di sekitar kita, orang tua, guru, tokoh agama. Dalam terminologi Skinnerian, orang beragama ekstrinsik ikut dalam agama karena ada peneguh atau penguatan nyata secara eksternal yang tergantung pada keikutsertaannya dalam agama. Kalau peneguhnya itu tidak ada,
Tuh, kalau tidak ada untungnya tadi, kalau tidak dapat fulus, dia gak jadi, maka ia akan meninggalkan agamanya. Apa contoh lain teman-teman yang ekstrinsik, yang artis-artis itu? Misalnya pindah agama karena alasan untuk menikah ya. Betul ya teman-teman, karena pasangannya mensyaratkan harus pindah agama. Jadi dia menjadi mu'alaf kalau ke Islam atau menjadi Kristen kalau ke Kristen karena calonnya untuk bisa menikah dengan calonnya. Kamu di kereta atau zakat? Kayak di kereta, kayak di gerbong. Nah, itu dia. Secara teoritis, jika peneguhannya tidak ada lagi, maka ia akan meninggalkan agamanya. Ada ya? Setelah cerai. Betul ya, Coach ya? Setelah cerai, balik lagi ke agamanya. Itu kalau sudah menikah. Ada ya? Nggak jadi menikah. Ya, sekarang ada artis. Pakai salib lagi kan kalungnya? Ada? Punya calon vokalis nih. Muslim. Terus mu'alaf. Setelah itu nggak jadi. Sekarang coba lihat kalau tampil pasti kalungnya agama yang lama. Berarti konversinya dulu, mu'alafnya dulu, bukan dari internal. Bukan dari yang pertama tadi, dari dalam diri sendiri, tetapi ada faktor reinforcement. Ada peneguh. Ada ya peneguh ya, ada penguat. Wah, saya mau masuk Islam karena calon saya Muslim, misalnya. Atau seseorang masuk ke agama lain, keluar dari Islam karena calonnya. Nah, dia beragama keluar Islam itu ekstrinsik untuk si calon. Ada ya di hadis Rasulullah, ada ya. Waman hajaro, waman yuhajir, gimana? Siapa yang berhijrah ke Madinah karena perempuan yang hendak dinikahinya, maka dia tidak mendapatkan pahala hijrah kecuali menikahinya itu. Waman hajaro lim ro'atin yang kihubiyah, kalau tidak salah, bahwa yuhajir ilama nakahabiyah. Kalau nggak salah ya, mohon dibetul. Jadi teman-teman, pahala hijrah dulu itu untuk para sahabat kan pahalanya surga atau teman-teman dijanjikan oleh Allah melalui hadis qudsi apa dari Rasul. Tetapi ada seorang pemuda hijrah nih. Hijrah kan berat sekali ya. Jalan kaki loh, bukan naik Garuda loh dulu hijrahnya itu. Jalan kaki loh, dari Makkah ke Madinah kayak. Dan gurun pasir. Bukan ke Gunung Kidul yang ada pohon-pohonnya. Bukan ke Kulon Progo. Ini gurun pasir, dikejar, diancam dibunuh. Maka pahalanya kan surga. Tetapi ada seorang pemuda hijrah karena calonnya hijrah. Akhir-akhirnya kalau calonnya ini, calon istrinya gak hijrah, pasti dia gak hijrah juga kan. Nah, dia hijrah. Kata Rasulullah, pemuda itu tidak mendapatkan pahala surga kecuali hanya mendapatkan pahala, kecuali mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya. Wah, rugi sekali ya. Taruhannya nyawa, hanya dapat pahala dunia, perempuannya itu. Padahal perempuan yang akan dinikahinya 30 tahun lagi sudah sepuh ya. Dia sendiri sudah sepuh. Tapi pahala surga, wah, keabadian ya dalam segala hal. Nah, itu dia. Ekstrinsik tuh. Oke, keberagaman ekstrinsik. Oke. Nah, teman-teman, ini dia. Orientasi keagamaan ekstrinsik contohnya sudah tadi ya, sudah kita ini. Nah, di sini ada penjelasan agama sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan, cara beragama yang tidak tulus. Pamrih menimbulkan sifat hipokrit pasti ya. Teman-teman, pasti itu. Oke.
Contoh ekstrim adalah seorang sales. Nah, di Amerika nih penelitian yang rajin ikut ke gereja untuk nyari pelanggan. Nah, kalau di kita mungkin ibu-ibu yang rajin ke majelis taklim nawarkan produk kecantikan atau diskon-diskonan. Nah, all shop. Oke, all shop. Ya, ini contoh yang ekstrim ya, teman-teman. Atau saya termasuk dulu kan jual buku loh, teman-teman ya. Dan saya tawarkan ke mahasiswa yang ngambil mata kuliah saya. Tetapi saya takut dibilang memanfaatkan, maka gimana saya menawarkan buku itu? Karena harus pre-order. Ya saya japri, tidak di WAG. Kalau di WAG pasti mahasiswa akan merasa nggak enak kan, tertekan toh. Maka saya japri, nggak ada hubungannya dengan nilai. Nah, habis 300 belum sempat lagi. Psikologi sukses. Wah, laris sekali. Ini sudah banyak permintaan tapi belum sempat juga. Nah, ini kalau saya memanfaatkan kelas itu, misalnya saya janjikan yang beli buku pasti nilai A, yang tidak B. Itu dosen ekstrinsik gitu. Dosen yang memanfaatkan kelasnya, mahasiswanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Walaupun yang dijual halal ya, tapi dalam psikologi itu ekstrinsik motifnya. Memanfaatkan kelas. Ya, oke. Selanjutnya kawan-kawan, mungkin ada yang bertanya dulu, silakan. Sudah 2 jenis ini. Sebelum ke I lawan E atau I dan E. Silakan. Karena ada irisannya. Itu kan bipolar ya, hitam putih. Karena risetnya dulu dilakukan seperti itu. Silakan. Pertanyaan? Pertanyaan, Ada aku Siap. Ya, Rizky dulu boleh, nanti Fauzi. Saya lihat Pak, sekarang ini banyak sekali orang-orang khususnya yang punya kepentingan dalam dunia politik itu menggunakan embel-embel titel haji gitu Pak untuk kepentingan berpolitik. Itu gimana Pak? Oke. Termasuk orientasi beragama ekstrinsik atau enggak? Ya, satu saja pertanyaannya, Rizky. Ya, Rizky bertanya bagaimana teman-teman para politisi yang memanfaatkan titel hajinya. Itu orientasi beragamanya macam mana? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Yang mencoba? Dari Rizky. Rizky pengen dijawab oleh Kamila, ini Fauzia, apa Niken, apa yang lain? Apa aja Pak? Niken katanya. Silakan Niken, dicoba. Orang yang memanfaatkan titel hajinya untuk kepentingan menjadi anggota dewan. Niken, silakan. Ya, menurut Niken ya Pak, itu lebih masuk ke yang ekstrinsik. Kenapa Niken? Karena untuk kepentingan dirinya sendiri kan. Karena dia memanfaatkan titel haji agama untuk kepentingan politiknya. Atau bahkan Rizky dan teman-teman bukan hanya titelnya ya. Berhajinya juga ada toh. Berhaji karena untuk urusan prestis. Berhaji toh biar ada titel H-nya. Teman-teman saya nyaksikan sendiri. Ada dosen di kampus kita. Itu nyetak buku di sebuah penerbit. Di covernya itu ada kesalahan. H-nya itu ketinggalan. Wah, ngamuk-ngamuk itu ke penerbit. Ngamuk-ngamuk. Ini berangkat haji itu sekian belas juta, sekian puluh juta. Ya. Nah, kita bisa lihat ya. Orang dengan demikian berarti bisa jadi dulu berhajinya karena memang untuk prestis kah, teman-teman. Ya dalam dunia politik Rizky dahsyat sekali ya Rizky ya.
untuk mendapatkan suara misalnya di mayoritas Muslim, UH-nya harus kelihatan. Maka dia berhaji dulu sebelum kontestasi pilkada misalnya. Iya, padahal haji plus itu bisa 75 juta kan? Untuk dapat, kalau haji biasa kan lama antriannya. Haji plus itu bisa 80, bisa 100, bisa 75. Nah, berarti orang itu berangkat haji, kalau tadi kan titelnya, ini berhajinya untuk kepentingan politik. Jelas dalam psikologi itu keberagamaan yang ekstrinsik. Yang memanfaatkan haji atau titel hajinya untuk kepentingan politiknya itu. Kepentingan dunia, kekuasaan ya. Politik itu nggak ada yang bullshit itu memperjuangkan rakyat atau apa. Betul, teman saya sekelas di Usuluddin itu kan anggota dewan pernah. Saya tanya, kamu tuh bener nggak sih memperjuangkan rakyat? Nggak ada, Ron. Nggak ada, saya kampanye sekian M. Ketika Fauziah itu atau Kamila itu pasang baliho, bukan kepak sayap ya, bukan kepak sayap. Pasang baliho, caleg partai X. Ini kan juga misalnya pasang nanti caleg partai X DPR. Itu pilkadanya belum dimulai, proposalnya sudah masuk ke rumah loh. Proposal bangun masjid, proposal jembatan, proposal pengerasan jalan. Masuk itu, kalau nggak dikasih nggak milih. Dikasih apa otomatis milih? Belum tentu. Nah, teman saya sekelas itu. Jadi dari mana mereka menutupi itu? Ya tadi Pak Uzi ya, korupsi, maaf, korupsi jamaah. Karena nilai politiknya kan harga biaya politiknya kita kan tinggi sekali ya. Kata Mahfud MD gitu ya, siapapun kita orang baik, malaikat pun kalau jadi anggota dewan di Indonesia katanya ujung-ujungnya jadi iblis gitu ya. Karena biaya politiknya tinggi sekali. Walaupun saya tidak setuju ya dengan pendapat beliau karena membawa-bawa malaikat. Oke. Ya, itu dia. Ya, Fauzia, Anda mau bertanya apa tadi? Bapak, saya mau bertanya, tapi banyak. Yang pertama itu kan ada intrinsik sama ekstrinsik. Apakah bisa seseorang memiliki dua keberagaman sekaligus ataupun berubah secara cepat? Misalnya dia emang mau untuk diri sendiri gitu Pak. Terus tiba-tiba misalnya dia menjadi ustadz atau apa gitu. Pokoknya untuk nilai sendiri gitu, untuk bisa berkontribusi pada masyarakat gitu. Terus lama-kelamaan dia ini Pak kayak kalap gitu. Jadi dia memanfaatkan, misalnya mendirikan pesantren, memanfaatkan santri itu, memanfaatkan gelar haji itu untuk langsung terjun ke dunia politik gitu. Terus itu bisa nggak Pak dia megang dua keberagaman sekaligus gitu, atau emang hanya satu, seorang hanya bisa punya satu keberagaman. Terus juga tadi yang nyambung sama pertanyaan di Claudia itu berarti kalau misalnya seseorang ingin terjun ke dunia politik, apa harus dilihat dulu Pak partainya? Jangan sampai partainya ada embel-embel keagamaan. Terus kalau misalnya pasang baliho, jangan pakai gelar haji sama jangan pakai peci gitu Pak, biar nggak dikira ini mah biar dipilih sama orang-orang Islam gitu mungkin. Gitu. Baik, terima kasih ya Fauzia. Pertanyaannya bagus sekali. Tentu karena ini psikologi dan kita sudah belajar metodenya kemarin, yang tahu ekstrinsik dan intrinsik kan pelakunya toh Fauzia dan teman-teman. Belum tentu seseorang yang mencantumkan hanya itu ekstrinsik, belum tentu. Ya, dia sendiri yang tahu. Nah, pertanyaan Fauzia itu sebetulnya ada di slide saya yang berikutnya. Tetapi saya jawab dulu. Mungkinkah seseorang bisa berubah? Pastilah. Psikologi humanistik kan begitu. Orang itu pasti berkembang. Bisa jadi bahkan hadis atau bukan ya. Pokoknya hadis itu jangan sampai kita melakukan sesuatu takut dikira orang ria. Lakukan saja. Nanti
kamu akan ikhlas. Gitu. Artinya mungkin seseorang bisa jadi awalnya kan ada tuh teman-teman masih ingat banyak kasus ada banyak ilmuwan yang meneliti Al-Quran, mempelajari sejarah Rasulullah, sirah, karena ingin merusak Islam. Ekstrinsik kan, bahasa Arabnya bagus ya. Sampai sekarang kan ada siapa? Ignaz Golzer, itu dia matinya Muslim apa tidak? Karena sewaktu menggunakan apa? Siapa ya? Snockhorgrons juga ya, yang menaklukkan Aceh itu, Snockhorgrons, ulam Belanda yang sampai haji. Nah, tapi di luar itu ada kasus banyak, coba di YouTube itu, yang ditugaskan oleh banyak ya, maaf ya, itu mungkin juga penyelewengan sebetulnya. Ada banyak perempuan yang bertugas untuk menjerat pemuda-pemuda Muslim dengan gratifikasi seks seperti itu, tetapi malah dia menemukan kebenaran. Ada seorang gadis Amerika yang ditugaskan menggoda pria alim itu, kuliah di Amerika, orang Maroko. Di lift itu digoda, kalau berdua di lift digoda. Tapi si laki-laki itu selalu menundukkan matanya ke bawah. Dan dia belajar Islam untuk merusak Islam. Bukan tujuan untuk Islam nggak akan rusak toh teman-teman. Mau diapain toh agama kita nggak rusak, toh tetap suci toh. Tetap suci. Ada pihak-pihak yang mempelajari Islam bukan untuk kepentingan ilmiah, bukan untuk memahami, tetapi mencari kelemahan-kelemahannya toh. Baca Al-Quran. Itu ekstrinsik toh. Bahkan ada baru Al-Fatihah, Mbak Fauzia dan Mbak yang lain bahkan. Baru Al-Fatihah mau mencari kesalahan Al-Quran, udah jatuh cinta. Kayaknya dengan Al-Fatihah loh, padahal kita semua kayaknya nggak ada rasanya Al-Fatihah itu ya, Alhamdulillah. Dia saking seringnya. Ketika Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Tuhan itu Allah toh dalam Islam. Rahman Rahim. Oh, ini Kristen banget katanya. Iya. Oh, ini sama dengan ajaran saya Kristen. Tapi ini jelas Allah satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu siapa? Rabbul alamin. Oh, ini penguasa alam. Selama ini saya bertanya, siapa tuh yang ngatur alam ini? Padahal kita biasa aja ya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa aja ya. Bagi orang yang ingin mencari-cari kesalahan, berarti dia punya ilmu bahasa kan? Punya ilmu filsafat kan? Punya ilmu-ilmu lain, tentu oh ini maknanya dalam sekali. Anda merasakan kedalaman makna itu nggak? Ora ya, biasa wae. Rahmanir Malik Yaumiddin. Oh ini aku mencari-cari selama ini. Setelah kematian itu kita kemana? Ternyata dalam Islam sudah ada jawabannya. Malik Yaumiddin. Oh nanti itu akan rajanya. Yaumuddin kan Allah tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Itu jadi intrinsik itu bagus ya. Wah semakin makanya bagi yang tetap membela diri kan baca Quran itu seperti buku sihir tuh katanya. Bagi yang tetap tidak dapat hidayah kan, karena misalnya baca surat Ali Imran, kisah Maryam lengkap di situ. Mungkin di Al-Baqarah juga ya. Kisah Maryam lengkap situ. Kisah Luqman, kisah Isa. Wah. Saya ngimami Isa tadi malam itu tentang Isa. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum. Itu sampai akhir. Maryam berkata,
Tuhan, bagaimana aku bisa hamil? Aku belum disentuh oleh laki-laki manapun. Oh, kata orang Kristen, ini apa? Virgin birth kan? Virgin birth kan? Terus ayat sebelumnya itu kan fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffala Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam itu selalu di mihrab dan selalu ada makanan di situ, rezeki. Jika ditanya oleh Zakaria pengasuhnya, dari mana kau dapatkan ini Maryam? Dari Allah. Jadi dia wanita suci, gimana ketemu dengan laki-laki bisa ini virgin. Awalnya itu Fauzia, dari yang niatnya untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran sebagai dongeng fiktif. Loh, ini lebih logik katanya kisah Isanya, kisah Maryamnya, Zakaria. Jadi intrinsik gitu Fauzia, malah jadi masuk Islam. Kayak yang tadi yang wanita Amerika ini yang ingin merusak pemuda Maroko itu karena saking keselnya nih Mbak Fauzia, Mbak Kamil, Niken dan Indria. Dia tanya ke laki-laki itu, apa aku tuh tidak menarik katanya, sudah seksi sekali katanya dia berpenampilan. Kamu kok nggak lihat saya? Apa kata pemuda ini? Kami dalam Islam tidak boleh memandang perempuan yang bukan mahramnya. Dalam Islam perempuan itu sangat berharga, tidak boleh dipandang kecuali oleh auratnya, kecuali oleh mahramnya, suaminya. Gitu aja masuk Islam Pak Ujian jawaban itu. Nggak harus hafal Quran. Mbak Kamila, Mbak Niken, Mbak Eda. Dapat jawaban bahwa perempuan itu berharga, berjilbab itu untuk menutup aurat itu karena alasan penghargaan terhadap perempuan, masuk Islam. Banyak ya cerita yang masuk Islam. Yang awalnya intrinsik, ekstrinsik, kemudian mempelajari Al-Quran. Ya, nggak banyak-banyak mereka baca Quran ternyata sudah masuk Islam. Nggak banyak-banyak ternyata baca Maryam lah, baca surat apa, Ar-Rahman, ada yang Ar-Rahman, ada yang Al-Ikhlas coba. Cuma qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Oh, nggak ada trinitas. Walam yakul lahu. Masuk Islam. Oh, ini yang saya cari, ini kepastian tentang ketuhanan. Selama ini saya bimbang. Nah, itu. Oke. Nah, itu kias. Jadi bisa jadi terjadi seperti itu. Atau mungkin juga bisa jadi itu awalnya intrinsik. Tiba-tiba ke sana ada tumiwiu. Ada tomau. Aduh, nggak jadi tolabul ilmi. Malah tolabu pasangan dong. Kata pasangannya, Mas, saya nggak mau kalau tidak satu agama. Karena sudah tomau ya pindah betul. Padahal niatnya ada ya yang dikirim oleh pondoknya untuk sekolah di mana tiba-tiba ganti agama. Itu intrinsik awalnya, Fauzia. Dia ingin tolabul ilmi, mengembangkan pesantrennya, kadar pesantren. Kemudian menjadi begitu. Oke, tentu dinamis sekali dalam psikologi ya. Apalagi psikologi humanistik ya, dinamis sekali. Untuk lebih lengkapnya ini Mbak Fauzia, Mbak Kamil, Niken, dan Indria yang kelihatan ya, dan juga yang lain yang saya tidak tahu lagi nyuci atau lagi ngaliwet kata orang Sundanya. Nah, ini dia. I lawan E, intrinsik lawan ekstrinsik atau I dan E. Nah, karena penelitian itu dilakukan melalui kuesioner yang bipolar, yang hitam putih. Apakah intrinsik atau intrinsik? Apakah Anda beragama untuk ini atau untuk ini? Jadi gitu hitam putih gitu. Tidak fleksibel. Nah, penelitian terdahulu itu dari terutama yang Alport ya, yang pertama di buku ini, yang menelitinya seperti itu, dua kutub yang berlawanan antara intrinsik dan ekstrinsik. Tentu pilihannya sangat hitam putih juga ya, walaupun itu memang kepastian. Memang kalau ingin kepastian harus hitam putih ya, Mbak Fauzia ya, dan Mbak yang lain, Mbak Niken sini.
Mbak Kamila harus hitam putih. Mas, kamu itu ingin macari aku atau ingin melamar aku? Kalau ingin melamar lanjutkan. Kalau ingin macari, wis sampai sini saja. Kalau kepastian hitam putih kan gitu. Bonceng sana, bonceng sini. Aku butuh kepastian, Mas. Betul ya, perempuan butuh kepastian ya. Mana yang cowok-cowok ini? Kalian itu Bu, yang dibutuhkan perempuan itu kepastian. Bukan berbelat-belit. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Memang harus hitam putih itu kepastian ya. Kalau ingin kepastian hitam putih. Nah, responden akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara konsisten dalam satu arah, intrinsik atau ekstrinsik, karena ini pertanyaannya bipolar ya, hitam putih. Namun sebenarnya yang seperti yang digelisahkan Fauzia tadi itu, orientasi beragama bukan skala kutub ganda yang berseberangan begitu kan? Kita pun sejujurnya kan begitu toh kehidupan kita ya, Mbak, Mas. Suatu waktu soleh banget gitu. Tulus itu. Kuliah rajin, ke masjid rajin. Ada suatu saat, ngapain sih saya kuliah? Nggak menyenangkan sekali. Sebelum kuliah dikasih tugas. Di Zoom ditanyain pula. Nah, itu pas ekstrinsik gitu. Kalau pas intrinsik, alhamdulillah dikasih tugas berarti nambah ilmu. Terus, alhamdulillah saya juga ditanya jadi tambah paham. Dinamis lah gitulah. Dinamis gitu. Oke. Nah, satu skala dirancang untuk mengukur sifat intrinsik dan yang lain untuk ekstrinsik. Oke. Orang dapat memberi nilai rendah atau tinggi pada tiap ukuran tersebut. Nah, ini bipolar. Ada irisannya, teman-teman semua, yang memungkinkan tadi dia berpolitik memang untuk memperjuangkan kebenaran misalnya ya Mbak Puja, sambil mencari duit, sambil mencari hal-hal yang duniawi. Jadi ini tidak bipolar kan Mbak, Mas? Sambil memperjuangkan rakyat, juga memperjuangkan diri sendiri bareng. Nah, ada tabelnya ini. Belum nampak? Ini Mbak, Mas. Ini tabel yang tidak bipolar, tidak hitam putih tadi. Oke, ini extrinsic item, memanfaatkan agama untuk kepentingan non-agama. Ini intrinsic item, yang hidup berdasarkan agama. Nah, di sini bisa dilihat, Mbak, ini ada pure intrinsik. Nah, ini kelas Nabi ini ya. Apa dia? Dia agree dengan intrinsic item dan disagree dengan extrinsic item. Dia sangat murni intrinsik. Beribadah, hidup hanya untuk Allah, berpolitik hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah, berdagang, bermahasiswa, berdosen. Berarti nggak mau digaji ini ya si dosen ini, karena dia disagree dengan non agama ini, dia disagree dengan gaji. Kayak yang di kampung itu ya, ustadz-ustadz saya dulu ya, kalau teman-teman mungkin orang kota, itu ngaji tiap sore di musola, itu nggak digaji kan teman-teman ya? Di langgar itu ya, di musola kecil ya. Dan kalau dikasih uang misalnya oleh wali, itu biasanya menolak. Karena menjaga keikhlasannya. Ada orang kayak gini. Kapan mereka dapat mau menerima sesuatu dari muridnya? Kalau sudah lulus dari masjid itu dan ingin pindah ke masjid lain. Apa yang diberikan hanya sarung ya, biskuit, bukan gaji 5 juta sebulan. Nah, ini pure intrinsik. Ini betul-betul pure intrinsik. Oke, wah sudah jam 14. Cepat-cepat dikit. Nah, kelihatan gambarnya masih, teman-teman? Nah, Masih, ini Pak. pure intrinsik ini.
Dia setuju dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ada yang mengajarkan Quran, belajar Quran dan mengajarkannya. Tapi tidak setuju dengan bayaran upah. Ini masih ada juga ya. Tapi ada yang itu loh, Mbak Fauzia. Agree dengan intrinsic item, tapi agree juga dengan extrinsic. Jadi dia berpolitik, ada niat ini blended ini. Ya, bukan hanya penelitian yang boleh blended ya. Fixed method. Ya. Dia menanamkan nilai bahwa saya akan nyalon DPR untuk menginikan kepentingan rakyat. Tapi dia juga agree dengan ini. Saya juga ingin mencari popularitas, ingin mencari kekayaan dengan cara baik. Ini dia. Namanya indiscriminately pro-religious. Yang paling parah ini teman-teman. Yang paling parah ini pure extrinsic. Pure extrinsic. Dia disagree dengan intrinsic item. Apa itu? Lilah-lilah nggak ada. Hidup ini nyari duit. Ini agree dengan extrinsic item. Pure extrinsic ini. Apa bahasa Jawanya? Kurang ajar. Tidak percaya dengan nilai-nilai ketulusan, altruism, ya pengabdian. Bullshit katanya itu. Nyalon itu ya, nyalon anggota dewan itu ya untuk nyari kekayaan ini. Itu dia. Ada lagi nih non religius ini, anti religius. Tidak setuju dengan intrinsic item. Ini yang ini ya, yang ini. Tidak setuju juga dengan extrinsic item. Macam mana? Nah, ini peta yang ditanyakan oleh Fauzia tadi yang dinamis, yang tidak hitam putih. Oke, matrix illustrating four extrinsic combination. Ini kombinasi. Oke. Jadi teman-teman dengan cara baik bisa di sini ya. Di sini tinggi sekali nih. Atau di sini ya. Nilai-nilai intrinsik ya untuk melayani orang, ya. Nanti kan psikolog tuh teman-teman ini melayani orang, membantu orang, tetapi juga ada bayarannya sesuai dengan tarif yang tidak memberatkan. Berarti ini. Nah, tapi penjelasannya bagaimana? Ini dia. Keempat jenis yang mungkin tadi. Oke, gambar tadi menggambarkan hubungan 4 lipat ya antara item-item intrinsik dan ekstrinsik. Seseorang yang setuju dengan pernyataan intrinsik dan tidak setuju dengan pernyataan ekstrinsik dikelompokkan sebagai intrinsik murni, ini ya, pure. Ini pure. Masih kelihatan gambarnya? Oke. Nah, sebaliknya, seorang yang setuju dengan pernyataan intrinsik, sudah tadi ya, yang setuju dengan pernyataan ekstrinsik, serba duniawi ini, dan tidak setuju dengan pernyataan intrinsik, keikhlasan, pengabdian, pelayanan, dikelompokkan ekstrinsik murni. Sangat materialistik ini. Matre, katanya orang Sunda matre ya. Saya orang Sunda Oke. Seseorang yang setuju dengan pernyataan kedua jenis itu, agree tadi, dikelompokkan sebagai pro agama non diskriminatif. Sedangkan seseorang yang tidak setuju semua item baik intrinsik maupun ekstrinsik anti agama non diskriminatif. Jadi dia tidak ada istilah pengabdian, ketulusan, keikhlasan, tidak ada. Penjelasannya gimana ada di sini teman-teman. Mentalitas intrinsik, ekstrinsik, non diskriminatif. Tanda orang intrinsik adalah yang telah mencapai tingkat kematangan pribadi dan integritas tertentu ya, yang mengembangkan kapasitas untuk membuat komitmen terhadap agamanya tanpa syarat, itu intrinsik, dan membuat keputusan secara independen. Sedangkan orang ekstrinsik mempunyai kebutuhan pribadi tertentu yang secara parsial dipenuhi melalui orientasi agama yang utilitarian yang dapat
berbentuk kebutuhan untuk peningkatan diri, keamanan, kenyamanan, status, prestis, dan lain-lain. Ini ya, saya kira sudah maklum kita ya. Nah, pro yang tadi, pro agama non diskriminatif yang agree dua-duanya, mengandaikan konsep gaya kognitif tertutup atau pemikiran yang tidak terdiferensiasi. Karena nanti di kemetangan beragama ada well differentiated, akan kita diskusikan. Dia tidak bisa membedakan mana yang urusan agama dan yang tidak agama. Pokoknya setuju aja semua. Konsep ini merujuk pada pemikiran dogmatis, tidak dapat dan tidak bersedia membuat diskriminasi yang baik. Oke. Anti agama mewakili orang yang pantulan cermin dari kategori pro agama non diskriminatif, orang yang terlalu peka terhadap penindasan atau penekanan dari sikap dan pengalaman beragama. Dia punya pengalaman tidak baik dengan pengalaman agama dan non agama, jadi sama saja bagi dia. Oke, itu dia kuliah hari ini. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Masih ada? Ya. Nah, apakah teori keberagaman intrinsik dan ekstrinsik menurut Alport ini mempertimbangkan faktor budaya, Pak? Jadi misal kalau seseorang pengen ibadah gitu dengan maksud kemaslahatan masyarakat, tapi cara yang ditempuh itu lewat tradisi budaya yang itu tidak ada dalam konteks agama, Pak. Misal tahlilan yang 7 harian, 40 harian, 100 harian gitu, Pak. Nah itu apakah ada Alport ini mempertimbangkan faktor budaya gitu, Pak? Ya, terima kasih. Alport tentu budayanya budaya Amerika ya, dan sesuatu yang dalam tradisi kekristenan, seseorang religius apa tidak religius itu going or not going to the church. Ya, beda dengan kita kan? Kita sholat masih bisa di rumah toh, berdoa. Tapi dalam in Christianity konteks, seseorang religious or not religious itu going or not going to the church. Tentu faktor budayanya itu. Tetapi secara substansi kayaknya kena semua ya teori dia kan. Ini teori Babon ini Mas Pangestu. Oke, coba betul nggak tadi teori, bukan betul, relevan nggak dengan konteks budaya kita? Ekstrinsik, intrinsik, dan itu juga ditulis Mas Pangestu di bukunya Zakiyah Darajat yang konteks Indonesia. Di bukunya ini Canisius, di bukunya di konteks Kristenan ini Indonesia. Relevan toh teman-teman? Teori ekstrinsik intrinsik tadi relevan? Masih relevan ya. Tentu mungkin dalam konteks tertentu tidak 100% kan. Karena itulah justru penelitian psikologi itu penelitian yang dinamis. Tidak one for all, tidak one for forever. Itu ya Pak Mestu. Dan mungkin contohnya lebih tepatnya begini. Bisa nggak orang, bagaimana dalam konteks psikologi ini orang misalnya bersedekah, misalnya bangun masjid, ada pembangunan masjid, seseorang ini donasi 50 juta dan itu minta diketahui banyak orang, tapi tujuannya bukan pamer, tujuannya supaya orang lain juga ikut berpartisipasi. Itu ya Mas Pangestu, bisa berpartisipasi. Kalau kan ada Mbak Mas, saya kan ketua takmir ya di kampung, bangun masjid. Ada orang yang misalnya sudah transfer ke rekening BRI, Mandiri Syariah, BNI Syariah. Kan setiap donatur itu ada loh Mas, minta ditulis namanya. Dan ada donatur yang jangan ditulis namanya, tulis hamba Allah. Ada ya? Nah, dari situ kita bisa lihat ya. Nah, tapi kita tidak tahu loh. Ada seorang yang selalu terbanyak pengusaha emas di kampung kami, penduduk baru. Kurang berapa kami ini dia nutup.
Dan kalau dibuka donasi pertama dia paling tinggi. Pernah 15, pernah 20 berapa. Nah, pernah. Jadi dia sendiri yang tahu Mas Pangestu dan teman-teman apakah dia lillah apa tidak. Kalau dia dicantumkan namanya di daftar donatur itu agar dilihat orang saya yang paling banyak, itu tidak ikhlas kan? Ekstrinsik toh. Tapi kalau dia dicantumkan itu untuk memancing orang lain melakukan hal yang sama, itu intrinsik. Dan itu teman saya, bukan nggak terlalu dekat, kenal. Ternyata beliau bilang, saya itu begitu supaya orang juga mengikuti. Nah, kalau ekspresi ini betul, berarti kan tidak ekstrinsik ya, tetapi intrinsik. Supaya orang juga ikut. Termasuk bapak saya dulu di kampung, almarhum bapak saya selalu gitu. Selalu duluan tuh, saya baru ingat. Kalau di masjid itu ada selalu duluan, dan ibu saya takut. Bapakmu itu jangan-jangan biar dilihat orang. Dulu kan di kampung kalau ada rapat-rapat sebelum Jumatan ya. Sebelum Jumatan dimulai ada pengumuman. Bapak saya selalu yang pertama dan paling banyak. Ibu saya takut. Nah, ternyata bapak saya klarifikasi ya supaya orang lain juga ikut. Oh, saya baru tahu. Nah, gitu ya Pak Uzi ya. Jadi the person who does it, who knows. She or she is intrinsic or extrinsic. Dia sendiri yang tahu, maka perlu wawancara itu kan. Oke, kayaknya itu ya. Gimana Mas Pangestu, terjawab? Sudah Pak, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan. Kalau belum nanti ditanyakan lagi ya. Iya, Oke. Nah, teman-teman, karena tidak ada resume, mohon teman-teman post lecture review. Yang pertama, individu ya, kirimkan di WAG, uraikan ulang pengertian orang beragama intrinsik dan ekstrinsik. Saya screenshot saya kirim ke WAG. Oke. Biar ingat, ini dia psikologi. Sebentar. Oke. Kirim di WAG ya. Mohon belajar ini mana psikologi. Ini dia ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang mohon teman-teman jelaskan ulang sebisanya. Oke, semampunya. Oke, sudah ada di WA Group. Mohon kawan-kawan kerjakan ya. Ada pertanyaan tentang perkuliahan dan tugas akhir, post review? Silakan. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan. Go on. Misalkan ada kasus seperti ini, Pak. Ada seorang penghafal Quran yang niat awalnya memang dia menghafal lillahi ta'ala karena memang dia niat untuk menghafal gitu, Pak. Mencari ridho Allah. Tapi di tengah jalan dia ada tahu sebuah informasi bahwa jika dia memiliki hafalan 30 juz, dia akan bisa mendapatkan beasiswa dari sebuah kampus, misalkan, Pak. Nah, lalu dia menyelesaikan hafalannya dengan motivasi bahwa dia akan mudah untuk masuk sebuah kampus jika dia telah selesai menghafalkan Al-Quran. Apa bisa itu digolongkan sebagai peralihan dari intrinsik ke ekstrinsik atau bagaimana, Pak? Oke, pertanyaannya bagus-bagus ya. Luar biasa. Mari kita lihat yang 4 tadi ya, teman-teman ya. Yang 4 ini 4 tipe. Oke, teman-teman semuanya, ini kan kebenarannya psikologis ya, dan belum tentu, tidak semua orientasi ekstrinsik itu negatif kan, teman-teman? Tidak semua negatif. Itu ukurannya kan keikhlasan, tidak non ikhlas ya.
teman-teman, ketulusan dan ketidaktulusan. Kasus yang ini sekarang kan termasuk kampus kita membuka fakultas kedokteran ya, dan akan menerima 2 kelas beasiswa dari para hafiz Quran. Yang Jakarta kan gitu ya, kampus Jakarta, kedokteran UIN Jakarta, kan para hafiz Quran yang dari pesantren itu. Nah, sekali lagi penelitian psikologi tentu kita harus mewawancarai motif pelaku, motif subjek penelitian. Nah, kalau ada, bahkan setahu saya teman-teman, pondok-pondok tahfidz ada yang pakai kontrak itu di atas materai bahwa hafalannya tidak akan digunakan untuk perlombaan, tidak akan digunakan untuk apa, ada itu. Tapi mungkin juga ada yang tidak ada ya. Nah, pokoknya selama proses dia menghafalkan Quran untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dia dalam proses beragama intrinsik. Misalnya sudah 20 juz nih. Nah, juz 21 sampai 30 ada motif lain. Nah, berarti dia berkembang. Ini pertanyaan Indira ya? Iya, Bapak. Nah, berarti di momen itu dia ada di, jangan-jangan di ini Mbak Indira dan teman-teman, dia jangan-jangan ada di agree di pure, dia memang tetap lillahi ta'ala, tetapi ada niat lain yang duniawi. Nah, berarti di sini kalau itu kasusnya seperti itu, dan sebagai perkembangan dan dinamika dia. Nah, jangan-jangan di juz 30 nanti sudah intrinsik lagi itu Mbak Indira. Pengalaman Indira toh? Enggak, Pak. Ya, saya sejujurnya teman-teman, sejujurnya saya maaf ini ya, saya baru berkata sekarang betul. Motivasi saya menghafal surat Al-Baqarah dulu itu karena ada berita seorang perempuan ingin dinikahi oleh seseorang yang hafal surat Al-Baqarah. Saya hafal itu cepat sekali. Walaupun saya nggak tahu orang itu dan tidak saya gunakan untuk itu. Tidak saya gunakan untuk itu. Tetapi saya melihat ke orang memaknai Al-Baqarah berharga sekali gitu toh. Masa saya nggak bisa? Saya lulusan pondok, saya bisa bahasa Arab. Jadi saya hafal surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Alhamdulillah, Al-Maidah. Itu bukan di pondok, Mbak. Saya otodidak. Kalau di pondok kan 30 itu wajib syarat lulus. Tapi saya otodidak sendiri. Tapi sejujurnya dengan pertanyaan Mbak Indira ini, saya teringat dulu, saya termotivasi menghafal surat Al-Baqarah itu juz 2 dulu, lebih gampang. Juz 1 itu saya pengalaman lebih susah gitu. Juz 2 lebih gampang. Al-Baqarah itu juz 1 dan juz 2 saya qulu sufaha minan nasi ma walahum. Ada juz 3 tilkar rusulu apa Indira? Fadolna ba'dahum ala ba'di. Terus? Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Terus? Isa bin Maryam ya. Wa ataina Isa bin Maryam biruhil kudus. Setelah itu? Walau sya'allahu maqtatalu. Walau sya'allahu maqtatalu. Sampai terus setelah itu kan ya ayuhannas ayyuhalladzina amanu ya. Anfiku min thayyibati ma razaqnakum ya Indira ya. Min qabli ayati yaumul la bai'un fihi wala khulatu wala syafa'ah ya. Wal kafiruna humuz zalimun ya. Terus setelah itu ayat kursi ya. Setelah itu la ikraha fiddin sampai akhir. Tapi motivasi pertama saya teringatkan oleh Indira itu. Karena ada seorang perempuan yang ingin dinikahi oleh mas kawinnya cukup surat Al-Baqarah. Tapi saya memang nggak menggunakannya. Nah berarti awal sekali saya ekstrinsikkan itu Indira. Tetapi sewaktu saya tidak menggunakannya untuk hal-hal itu, berarti saya intrinsikkan selanjutnya. Perkembangan itu demikian. Menarik sekali diskusinya. Sudah jam 14.40.
Gitu ya Mbak Indira ya perkembangan itu. Jadi ya sebagai pribadi tentu kita sebagai itu aja, sebagai rambu aja ya Mbak Mas. Waktu kita intrinsik, oh saya beragama intrinsik nih sekarang, kok niat saya begini, ayo kita kembalikan lagi ke intrinsik. Ya. Oh saya ini menghafalnya masih ekstrinsiknya, lanjutkan saja ekstrinsik nggak apa-apa. Nanti insya Allah ada perkembangan selanjutnya. Jadi, wah gitu. Wah menarik ya untuk melihat diri kita sendiri, bagaimana keberagaman kita. Dan tentu harapan kita bukan ilmu untuk ilmu ya mata kuliah ini. Semoga ada juga manfaatnya untuk kita semua. Teman-teman, saya ingin sekali masih kuliah sampai maghrib nih. Masih ada beberapa slide, tapi tentu waktu membatasi kita semua. Dan mohon dikerjakan tadi post lecture review-nya ya. Kapan kawan-kawan kumpulkan, silakan disepakati. Boleh nanti malam atau besok juga boleh. Itu ya, ada beberapa pernyataan. Dan nanti juga ada PowerPoint-nya dan lain-lain. Senang sekali dan sayang dibatasi waktu. Insya Allah minggu depan masih ada kesempatan untuk kita. Teman-teman mohon maaf kalau banyak kekurangan. Tentu semoga bermanfaat. Marilah kita tutup kuliah kita dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.